Ini gila banget guys, memalukan sekali kalau ini terjadi lagi. Aduh, gila. Restoran semewah ini, sebagus ini, seterkenal ini di Indonesia melakukan hal ini kepada pelancong dari Malaysia. Ini sangat memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral guys ya. Koyak nih guys, malu lah saya nih guys ya. Ya Allah, kenapa boleh jadi macam nih? Satu Malaysia ya kan, Son restoran Indonesia, restoran terkenal. Dan sekarang kayak jadi gimana gitu loh guys. Oke, kita tengok guys ya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. 6 pelancong dari Malaysia berdepan detik Kenapa mengejutkan ketika bercuti di Jakarta, Indonesia. Oke, kejap. Pelancong Malaysia dituduh tak bayar makan di Jakarta. Pihak restoran mohon maaf. Loh. Kok bisa hal ini terjadi guys? Aduh, kok bisa dituduh gitu loh pelancong Malaysia. Guys, kaya loh mereka malah dituduh kayak gitu. Ini kayak rumah Padang gitu ya. Apabila mereka dituduh tidak membayar bil makanan di sebuah restoran popular pagi sore. Lebih mengejutkan, wajah mereka turut ditularkan di media sosial oleh pihak restoran walaupun mereka sebenarnya sudah melunaskan bayaran sepenuhnya. Kejadian dipercayai Bisa gitu gak asik ini guys. berlaku pada 13 Mei lalu apabila kumpulan tersebut tiba di Jakarta melalui penerbangan awal pagi sebelum singgah makan di restoran berkenaan. Oke. Difahamkan pelancong berkenaan menegaskan bahawa semua bayaran telah dia buat seperti biasa ketika berada di restoran tersebut. Nah itu kalau ada bilnya berarti kan udah bayar guys. Aneh. Bagaimanapun, pihak restoran mengakui berlaku kesilapan rekod pembayaran dan menyatakan insiden itu berpunca daripada salah faham. Mereka Aduh, salah paham tapi udah langsung diviralkan. Gak gitu juga itu pelancong. Aduh, gak ramah nih kita guys ya. Kok bisa gak klarifikasi dulu, gak istilahnya tanya-tanya dulu gitu kan. Kan di offline gitu. Bener pak, gak bener, langsung diviralkan. Oh my god. kemudian membuat permohonan maaf selepas bukti pembayaran dikemukakan oleh pihak pelancong. So orang Indonesia beritahu dekat kami orang Malaysia, mana lagi tempat makan yang best selain daripada pagi sore. Orang Malaysia sudah boykot pagi sore kerana menfitnah kami orang Malaysia. Kami tak pernah tak bayar makan. So pagi sore Aneh. get lost. Owner restoran pagi sore, saya harap VT ini direspon secepatnya. Karena komentar di sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, semua komentar bisa dikatakan. Intinya mereka meminta owner dari restoran pagi sore langsung klarifikasi, meminta maaf. Tunjukin bahwa orang Indonesia juga punya attitude dan adab yang baik. Sebelumnya emang ada permintaan maaf. Tapi yang berbicara di situ seperti security atau karyawan, bukan owner. Dan orang Malaysia anggap ini tidak sebanding. Karena pihak restoran sudah mencemarkan nama baik dengan menuduh mereka tidak membayar. Aneh gitu loh guys ya. Makan kat pagi sore 13 Mei around 11 pagi macam tu lah. Makan berenam dan ambil dalam 9 lauk. Total semua 907, 500. Lepas makan kita orang naik bus kan, pergi Bandung. Semua okey sampai kita orang balik ke Jakarta semula. 16 Mei masa nak keluar daripada hotel, tiba-tiba driver tanya kat kita orang, mana resip makan kat pagi sore? Dia kata manajemen pagi sore dah viralkan kita orang sebab tak bayar masa makan hari tu. Viral after 3 hari kita orang kat Bandung dah nak balik Jakarta semula. Macam mana pula tu? Mana ada. Aish.
Oh my god. pesanan dan memviralkan wajah mereka di media sosial, dan tuduhan ini tidak ada mencemarkan bukti nama yang baik jelas. loh. Biar ini tidak berlanjut, tolong buatlah klarifikasi, meminta Bener. maaf langsung dari owner atau pemilik restoran Malu, pagi guys. sore. Permintaan Gila. maaf ini tidak akan menjatuhkan harga diri. Percaya deh. Kalau kalian abaikan pesan ini, masalah ini akan jadi berlarut-larut dan masalah ini tidak akan selesai. Malahan masalah ini bisa berdampak kemana-mana. Dari Benar. semalam kecoh pasal pagi sore, sebuah restoran popular kat Indonesia yang dedahkan mereka dah dianiayai pelancong Malaysia. Tapi hari ni bersilih ganti pula seruan suruh boykot pagi sore sebab kecoh punya kecoh, video ni dimuat naikkan. Mohon izin, kami dari pihak restoran pagi sore cabang PIK ingin menyampaikan klarifikasi terkait kesalahpahaman yang terjadi mengenai pembayaran tamu atas nama Ibu. Saya kena cakap lah, isu ni membuktikan yang kuasa viral bukan segalanya dan bukan takat tu sahaja. Ada banyak benda lain yang boleh dirungkaikan sekali untuk manfaat kita semua termasuk warga-warga Indonesia juga. Nak faham apa yang dah jadi, kita start pada 13 Mei. Pagi tu sekumpulan pelancong Malaysia nak pergi Bandung naik Wush. Cuma sebelum naik Wush tu, mereka singgah lah kat pagi sore di Jakarta tu. Waktu tu sekitar 11 pagi. Makan punya makan, mereka kemudian naik Wush pergi ke Bandung. All was well, jangankan ke Bandung je, mereka siap dah balik Jakarta. Dan time keluar hotel tu lah Pak Supir minta resit dia orang makan kat pagi sore. Sebab pihak pagi sore tu dah hebohkan, katanya 6 pelancong Malaysia ni makan sampai RM907,000 dan tak bayar. Kat sini dah nampak kesalahan pertama dari pihak pagi sore. Benda dah betul. 3 hari, 3 hari baru nak discover. Sepatutnya sebab macam ni guys ya, kalau kita tak bayar pun kita langsung je lah. Tak payahlah kita macam tunggu je. Baru teringat dia tak bayar. Mana ada macam tu. Kan. Bukti daripada tu semua kan. Tak mungkinlah 3 hari. Mestilah kasih tu kan. Dah tahu dia tak bayar tu Pak Satpam, tolong security. Mesti macam tu kan. Takkanlah memalukan. sesebuah kedai tu buat closing setiap malam, setiap hari lah, setiap kali tutup. Berapa banyak order diterima, berapa nilai semua order harian, tally tak dengan bayaran. Kalau tak tally, kat mana kelompangannya? Ni dah hari ketiga yang tiada masalah lah kalau mereka dapat sahihkan. Memang tak dibayar, benda tak sahih, mereka pergi viralkan. So internal issue dah jadi international issue. Lalu 6 pelancong dari negara kita ni pun carilah resit, cari punya jari. Akhirnya jumpa. Kat sini kesalahan kedua dari pihak pagi sore. Kalau benda tu tak dibayar, macam mana boleh ada resit? Once bagi resit, barulah pihak pagi sore tu back down, memohon maaf beralaskan kesalahpahaman dan miskomunikasi, dan berharap permasalahan ni dapat diselesaikan dengan baik. Kesalahan ketiga, ini bukan salah faham, ini bukan miscommunication, ini salah sendiri. Sendiri tak sah kan, sendiri pergi viral. Maka pengakuan secara narsisistik gini bukan sama sekali suatu pendekatan yang baik dalam perniagaan. Sebab mereka clearly duk divert isu, nak tampan diri, nak selesai dengan baik macam mana kalau dah heboh-hebohkan. Doesn't make any sense. Semua orang tahu budaya viral ni adalah aggression based. Tak semestinya suatu kesalahan. Kalau viral benda betul, aggression for justice. Kalau viral benda tak betul, aggression for malice. Sebelum nak viral tu, kena pastikan betul atau tak betul. In pursuit of justice, do not commit malice. Ini asas dalam media sosial lah. Lalu mereka upload video ni yang pada saya pun suatu PR disaster, sebab terbukti mereka gopoh menuduh tak bayar, dan sambil tu scripted apology. Tengok je betapa mata mereka tu reling kat lain. Ibaratkan membaca skrip, bukannya meaningful apology atas kesalahan sendiri. Tapi jujurlah setakat video ni tak ada masalah. Tapi bila gabung 3 kesalahan pucuk tadi tu, memang compounding lah gamaknya. Penting nak cakap kepada korang semua, selesaikan semua pembayaran bagi ada digital footprint. Tak kisahlah sama ada bayar kad atau e-wallet, asalkan ada digital footprint untuk jejak balik anda kita kena tuduh gini. Resit tu kena simpan. Tak terbayang apa jadi kat mereka ni kalau resit tu tak disimpan, ataupun kalau mereka bayar secara cash. Selagi ada alternatif bayaran kad, selagi ada alternatif bayaran secara digital, jangan commit guna cash. Yang paling penting, nak viral tu lain kali hati-hati. Jalan ke arah keadilan kadang melencong berdestinasi penganiayaan, terutamanya bila mata tu dah gelap. Ulasan ni kupas isu semasa. Kalau korang suka topik gini dan geopolitik serta sains, jemput follow untuk video-video lain.
Korang tengok tak news yang baru keluar sebabkan pagi sore viralkan muka rakyat Malaysia. Cakap tak bayar duit makan dekat kedai diorang. Dah lah diorang tak check dulu duit tu masuk Agak ke tak aneh, dekat post diorang. Lepas tu sesedap je viralkan muka orang Malaysia kita lepas 3 hari. Lepas dah check orang Malaysia kita tu ada wifi, tiba-tiba dia kata, oh sorry, salah faham, berlaku miscommunication. Tapi itulah yang biasa terjadi kat kita ni kan. Sikit-sikit viral, sikit-sikit viralkan. Tak tahulah fakta dia. Itulah kalau kita nak tengok otak kita tu betul ke tidak. Kan? Di situlah. Kan ada dalam keseharian kita, dalam pendidikan kita, dalam sekolah kita, tabayun dululah. Ni betul ke tak dia tak bayar. Jangan langsung viralkan. Kalau langsung viralkan, otak tu tak beres. Macam tu ke korang build business? Aku tak boleh terima tau. Sebab pagi sore ni bagi aku macam nama dia dah quite besar dekat Malaysia. Betul. Kita dah boleh start boycott dekat aku rasa. Orang Malaysia dah tak payah pergilah kedai-kedai orang macam tu. Bener lah. Aku tak tahulah macam mana diorang Masih punya banyak kedai yang bagus, yang enak. handle customer. But as aku baca satu-satu tweet tu, aku tengok banyak sebenarnya kes yang layanan buruk terhadap rakyat Malaysia. Tak tahu nak cakap betul ke tak. Banyak sangat kes. Ya ke? Pergi baca sendiri lah Aku bukan nak ajak untuk pergi tengok, pergilah tengok. Tapi aku tak boleh terima nama Malaysia ni diburuk-burukkan begitu. RM200 je kot makan beramai-ramai. Kau ingat orang Malaysia tak mampu bayar ke? Betul lah Wan, ada. Tak kisah lah. Sebab orang Malaysia tu guys kan, sekarang ringgit dah besar tu. 4,500, 4,300 kan. 900 ribu, RM200 je. Bagi mereka tu macam makan kat kedai mamak je lah. Dah lah minta maaf lepas kau viralkan satu Indonesia yang muka orang tu tak bayar duit makan. Lepas tu kau minta maaf macam tu je buat clarify dengan cakap kau miscommunication. Apa benda siap? Itulah orang Apa kata benda buka lah. bisnes ni kena ambil staff-staff yang bijak pandai. Okay? Ni kau tak tahulah. Pening. Sekarang ni viral satu restoran kat Indonesia yang dikenali sebagai Pagi Sore. Cerita dia pada 13 Mei, 6 rakyat Malaysia tiba di Jakarta dengan perdamangan awal pagi. Dalam keadaan penat tu, mereka singgahlah makan dekat restoran tu. Mereka pun pesanlah beberapa jenis lauk dan juga beberapa makanan dan bil dia lebih kurang RM907,000. Lepas makan, mereka pun bayarlah dekat kaunter. Kemudian mereka teruskan perjalanan ke Bandung menaiki kereta api laju Wush. 3 hari kemudian, pada 16 Mei lebih kurang, masa mereka nak check out hotel, tiba-tiba dimaklumkan bahawasanya muka mereka ni dah viral disebabkan apa? Tak bayar dekat restoran Pagi Sore tu. Persoalan je dekat sini, kalau betul lah tak bayar kan, kenapa staff tu tak tahan? Kenapa nak tunggu selepas 3 hari barulah di-viralkan kes tu kan? Lepas tu mana? Mana dia CCTV? Mana bukti transaksi sebelum muka mereka ni diviralkan? Masa enggak bisa dilihat kan? Di kasir itu pasti ada CCTV-nya guys ya. Saya juga istilahnya di restoran itu juga ada CCTV-nya. Sudahlah, apalagi sekelas Pagi Sore. Ini tidak masuk akal dan oh my god, memalukan. Tahu nggak, memalukan, sekelas restoran besar ada kesalahan seperti itu langsung diviralkan tanpa klarifikasi, maksudnya tanpa istilahnya lihat dulu nih bener apa tidak nih ya kan. Nah kalau sudah benar baru diviralkan, nih enggak, viralkan dulu baru klarifikasi, kan agak aneh gitu loh guys ya. Itu Indonesia. Jadi orang marah lah kan. Dan yang lebih menariknya, waktu mereka bersembang-sembang tu, mereka adalah cakap konon-kononnya nak lari lah, tak nak bayar bil. Tapi sebenarnya bukanlah dia tak bayar pun, dia bayar. Dan mujurlah yang kena tuduh tu dia simpan segala rekod dan memang terbukti mereka bayar semua bil-bil tu lah. Lepas itu barulah restoran mengakui ada salah faham dan membuat permohonan maaf. Tapi masalahnya itulah, dah tercalar reputasi dan disebabkan perkara inilah nama dah tercemar. Dan sekarang ni semua orang duduk boykot restoran orang Malaysia lah terutamanya. Dan kita dalam media sosial ni jangan sampai menuduh melulu tanpa membuat sebarang semakan. Disebabkan satu kesilapan kecil ini, maka habis reputasi bisnes yang dibina bertahun-tahun ni
hancur dalam satu malam dia. Jadi apa pendapat anda tentang isu ni? Cuba komen dekat bawah. Ini apa guna CCTV di pagi sore ya kak ya? Dan ini pelajaran kak ya, nggak semua harus diviralkan. Benar. Padahal kakak udah lihat nomor polisi travelnya, tahu travelnya, kenapa nggak nanya dulu baru viralkan turis Malaysia itu nggak bayar makan kak? Apa guna CCTV di kasir kak? Apa gunanya cek mutasi kayak gitu? Itu saya bingung loh kak gitu ya. Manajemen pagi sore. Bingung lah, saya juga istilahnya yang punya usaha juga. Ya bingung. Mana udah ada bill tapi mereka dibilang tidak bayar. Istilahnya ada CCTV. Nggak mungkin sampai 3 hari ya. Kalau istilahnya nginep di hotel saya juga, biasa kan ada restoran di situ. Kalau orangnya belum check out, kadang ada yang belum bayar seperti itu. Ketika check out dia bayar. Like that guys. Kalau ini kan sudah 3 hari ditinggalkan tuh ya, istilahnya restorannya, tiba-tiba nggak bayar. Aneh banget. Kok nggak ngecek CCTV, nggak ngecek billnya. Oh my god. Ini kayak kesalahan yang mereka buat sendiri, terus mereka memviralkan hal seperti ini. Itu yang bikin istilahnya kita tuh kayak, wah ini gila gitu loh guys ya. Masa sekelas itu, sekelas sebesar itu restorannya tidak mempunyai integriti. Integriti. Ya seperti itulah guys ya. Maksud saya tuh kok bisa memviralkan dulu tanpa harus ada yang seperti itu gitu loh guys ya. Aneh. Sore di peak itu saya bingung loh kok. Kenapa dia bisa menuduh Iya, orang yang makanya. bayar, padahal mereka punya instrumen untuk ngecek CCTV di kasir, untuk cek mutasi gitu ya. Bener, Terus banyak kemudian banget. dia bisa lihat agen travel yang bawa kak. Kenapa nggak nelpon dulu kak? Siapa tahu kenapa semuanya harus tulis di thread? Saya bingung loh kak itu. Ya. Aneh memang. Pasti lebih bingung kayak gitu ya. Karena dia bisa konfirmasi langsung loh kak. Bener loh. Ada agen yang biasa mampir ke PIK 2 pasti udah kerjasama kan kak. Bener. Nah kenapa itu nggak di ini ya, nggak dijalankan ya kayak. Kenapa itu nggak tanyain langsung ke travelnya yang nanyain langsung, kak sudah bayar belum? Siapa tahu orang lupa kan kak gitu ya. Dan itu ternyata sudah bayar ya. Sumpah kak, saya bingung loh. Ini kenapa kak gitu ya? Kenapa hal sesederhana itu, dan mungkin gak sederhana juga bagi sebagian orang ya, itu tidak dipikirkan oleh manajer kelas menengahnya. Betul. Ada yang bisa jelasin gak kayak? Karena ini gak masuk akal sih kak gitu ya. Semuanya bisa dilakukan selain menulis di thread. Dan mereka tidak lakukan. Saya bingung. Alright guys, gila kan guys ya. Jadi kalau kita istilahnya lihat ya, sekelas restoran besar di peak gitu loh ya, bukan kaleng-kaleng, kita aja yang kecil-kecil aja tahu gitu ya. Istilahnya kalau kita ini pasti ada CCTV yang pertama, terus yang kedua itu ada billnya, resepnya di situ, terus ada mutasi rekeningnya. Kalau pakai QRIS nanti ada di situ. Masa ya kayak gitu diviralkan dulu baru? Suatu hal yang tidak masuk akal kalau menurut saya, dan ini memalukan sekali gitu loh guys ya. Hancur lah kan, dan akibatnya itu tuduhan tanpa bukti yang membuat banyak orang akan tersadar, oh ternyata seperti ini. Dan juga diakui bahwasanya ada ulasan-ulasan lain yang istilahnya terjadi kepada pelancong juga yang lainnya gitu loh guys ya. Kok aneh banget gitu loh guys ya. Aduh, boikot saja, jangan datang lagi ke tempat tuh. Negara scammer mendunia lagi, Ini bukan salah paham, tapi lebih kepada gila viral, akhirnya makan tuan. Nah itulah makan tuan, makan diri sendiri itu guys ya, yang akhirnya membuat istilahnya image daripada restoran itu sendiri itu akan ya seperti itu. Seperti sekarang ini mereka pada boikot semua. Aku yang tak pernah pergi pun rasa jengkel. Betul, saya juga nggak pernah ke sana guys. Tapi memang viral seperti itu, ataupun bisa dibilang terkenal seperti itu. Dan kalau dari makanan saya juga nggak tahu rasanya gimana gitu guys ya. Kalau teman-teman, kalau saya langganan saya itu restoran Padang sederhana biasanya seperti itu ya guys ya. Itu aja sih yang kita suka gitu loh. Bisa jadi opsi lah kalau ke Indonesia, bisa ke restoran sederhana mungkin teman-teman, atau ya makanan-makanan khasnya seperti itu. Ya itu tergantung selera teman-teman sekalian. Intinya hati-hati, di sini kita tidak menjelek-jelekkan, tapi kita mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ya intinya kita sebagai konsumen juga istilahnya punya hak
ya, sebagai pemilik restoran juga punya hak untuk istilahnya tahu gitu kalau kita bayar atau tidak. Tapi jangan sampai tiba-tiba langsung diviralkan seperti itu tanpa ada istilahnya pengecekan terlebih dahulu, kan seperti itu. Masa 3 hari gitu loh guys ya, kan aneh gitu ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.